Ya. 3 kali Pak. Ini 3 kali lagi ya Pak ya? Kuliahnya 3 kali lagi ya? Kurang lebih. Iya. Ini barangkali nanti ada yang mau mengkaji tentang sesuai yang ada di situ. Hari ini kita akan bahas tentang, kalau tentang loyalitas sudah dibahas belum sama saya? Cara mencari loyalitas gitu. Belum Pak. Belum ya. Kita akan bahas malam ini. Sudah terkumpul semua. Terkumpul. Sudah masuk semua. 2013. Baik ya, kita akan bahas. Baik ya, Pak Ibu, kita mulai saja. Kita akan bahas tentang ini ya. Nah, kita akan bahas tentang penciptaan nilai. Ya, penciptaan nilai. Kedengaran Pak Ade saya? Kedengaran Pak, terlihat semua. Penciptaan nilai, kepuasan, kepercayaan, dan loyalitas. Gitu ya. Kita lihat pertama ini apa. Nah, ini ya, kita bersama dengan nilai dulu ya. Nilai kita ketahui apa namanya, pemasaran itu kan bagaimana menyampaikan nilai ya. Nah, di sini seperti dikatakan bahwa secara manajerial ya, secara manajerial bahwa apa namanya, pemasaran itu merupakan seni ya, memilih seni dan ilmu memilih target market dan mendapatkan, mengembangkan pelanggan melalui creating, communicating, and delivering superior customer value. Bagaimana menyampaikan super ya, dan menyampaikan nilai yang super. Jadi di sini secara manajerial dan formal, pemasaran itu adalah bagaimana menyampaikan value, itu nilai yang itu seperti itu ya. Nah, kita lihat nilai itu seperti apa. Apa maksud nilai itu? Nah, di sini dasar orientasi pemasaran adalah hubungan pelanggan yang kuat, menciptakan pelanggan yang loyal. Nah, merupakan inti dari setiap bisnis ya. Nah, pemasaran yang berhasil adalah bagaimana secara total memuaskan pelanggan dengan cara yang satu bisnis dikatakan sukses apabila dia mendapatkan, mempertahankan, dan menumbuhkan pelanggan. Nah, pertanyaan tadi, menumbuhkan pelanggan dengan apa nih di sini? Ya, mengembangkan, menumbuhkan pelanggan. Dan di sini menambahkan, mengembangkan dan menumbuhkan pelanggan itu seperti apa? Nah, atau melalui apa? Melalui value ya, melalui penyampaian nilai yang super ya, penyampaian nilai yang super begitu, yang tinggi lah ya, di atas korbanan. Nah, di sini contoh ya, ini sebuah filosofi yang saat ini perlu dipahami bahwa secara tradisional yang harus lebih diperhatikan adalah top management ya, berikutnya middle management, berikutnya frontline people, baru customer. Sementara sekarang diagram organisasi modern itu harus ini, pertama yang harus menjadi perhatian adalah customer, baru frontliner, baru middle, baru top. Customer, pasien, frontliner siapa? Dokter, perawat, bidan. Nah, middle managementnya baru ke manajemen. Jadi tanpa frontliner yang bagus, maka customer tidak akan puas, customer tidak akan loyal ya. Nah, jadi di sini adalah karyawan, dokter, perawat, bidan, atau juga petugas lainnya yang melayani customer itu yang lebih penting dibanding dengan manajer, para manajer ataupun top management ya. Itu dalam kondisi, dalam diagram organisasi modern seperti itu ya.
karena mereka inilah sebagai rumah sakit, ya, karena rumah sakit, bagaimana memuaskan pelanggan, bagaimana membuat pelanggan loyal, bagaimana membuat pasien loyal, ya. Nah, kita bicara tentang nilai yang tadi kita bahas, ya, bagaimana nilai tadi kan, bagaimana menciptakan nilai yang superior customer value. Nilai menurut persepsi pelanggan adalah selisih antara penilaian pelanggan prospektif atas semua manfaat, ya, dan biaya dari suatu penawaran terhadap alternatifnya. Nah, di sini manfaat pelanggan itu apa saja? Manfaat apa saja bagi pelanggan, gitu ya. Nah, ini manfaat bagi pelanggan atau benefit bagi pelanggan itu apa saja? Nilai moneter, ya, kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran produk, jasa, personal, dan citra, ya. Dan nilai moneter kumpulan manfaat ekonomi, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan dari suatu penawaran produk, jasa, personal, dan citra, ya. Jadi nilai itu harus memberikan sebuah kumpulan manfaat fungsional, manfaat psikologis yang diharapkan. Nah, dari mana? Dari produk, dari pelayanan, dari personal, dari citra. Nah, begitu, ya. Lalu berkaitan dengan biaya pelanggan merupakan kumpulan persepsi yang diharapkan pelanggan untuk dikeluarkan dalam mengevaluasi, mendapatkan, menggunakan, menyingkirkan atau penawaran pasar dari suatu penawaran pasar dari apa? Dari moneter, uang, dari waktu yang dikorbankan, dari energi yang dikeluarkan, dan aspek psikologis yang menerpa konsumen atau pasien, ya, begitu. Sehingga nanti sejauh mana manfaat dari produk, jasa, personal, dan citra dibandingkan dengan moneter, waktu, energi, dan psikologis. Nah, itu dibandingkan. Apabila katakanlah benefitnya itu lebih tinggi dibanding dengan costnya, maka terjadi superior customer value. Sebaliknya, bila benefit lebih rendah dibanding dengan korbanan, maka terjadi inferior customer value. Nah, seperti itu. Kalau sama, terjadi customer value, ya, kesamaan customer value, gitu. Jadi tidak super, tidak juga inferior, ya. Nah, seperti itu, ya. Ini yang konsep tentang benefit, ya, tentang nilai, ya, tentang nilai. Nah, jadi di sini gambarkan total manfaat pelanggan berbanding total biaya pelanggan. Manfaat pelanggan, manfaat produk, jasa, personal, dan citra, ya, citra, image, ya. Jadi image. Jadi manfaatnya. Korbanannya apa? Uang, yang biaya moneter uang, waktu menunggu, biaya secara fisik, energi, dan aspek psikologis. Nah, ini dibandingkan. Nanti manfaat produk dibandingkan dengan biaya moneter, manfaat produk dibandingkan dengan waktu, manfaat produk dibandingkan dengan biaya energi, ya, manfaat produk dibandingkan dengan biaya psikologis, aspek psikologis. Berikutnya, manfaat jasa dibandingkan dengan moneter, dibandingkan semua. Jadi ada berapa 4x4 perkawinan antara pelanggan, ya, manfaat pelanggan dengan biaya pelanggan, ya. Itu dibandingkan, ya, mana yang lalu bisa saja nanti secara total dibandingkan, ya, berapa tingkat perbandingannya, apa terjadi superior atau inferior. Oke, ya. Ini sudah merupakan selisih, ya. Nah, di sini manfaat produk yang saya beli, ini apa namanya, untuk mengukur, ya, mengukur sejauh mana apakah terjadi superior customer value atau inferior
Maka kira-kira bagaimana cara bertanya diantaranya adalah seperti ini. Kita lihat benefit produk ya. Manfaat produk merek yang saya beli sangat bermanfaat sekali. Maka jawabannya apakah sangat setuju, setuju, cukup, kurang setuju, atau sangat tidak setuju. Nah, gimana tuh? Katakanlah misalkan di sini adalah di posisinya di 3. Nah, 3 ya. Nah, lihat di bawahnya korbanannya. Uang yang saya Uang yang saya bayarkan untuk membeli produk merek X terasa sangat murah. Sangat setuju, setuju, cukup setuju, kurang setuju, atau sangat tidak setuju. Misalkan posisinya ada di katakan setuju. Nah, tadi kan cukup ya, tadi cukup setuju. Nah, gimana kira-kira? Apakah terjadi superior atau inferior? Maka masukkan ke rumus ini. Nah, tadi benefitnya apa? Berapa benefitnya? Benefitnya adalah 3 ya, cukup. Ini 3. Kosnya berapa? Korbanannya 4. Maka kosnya simpan sini. Nah, tadi ini 3, ini 4. Gimana hasilnya? Superior, customer value atau inferior? Berarti di sini berapa? Ini kan cukup itu dilambangkan angka 3. Setuju 4. Nah, berarti 3/4. Gimana? Ini 3. Ininya 4. Di mana posisinya? Superior, inferior, atau value? Jadi itu pertama kali aku sama Halim. Gimana? Terjadi apa? Inferior atau superior? Benefitnya lebih besar. Benefitnya kan tadi berapa? Benefitnya 3. 3, Korbanannya 4. 4. Inferior. Terjadi SCP atau ICP atau CP? ICP inferior. CP inferior ya. Nah, seperti itu. Jadi cara menulisnya begitu. Jadi Bapak Ibu tanyakan kepada konsumen, kepada pasien atau siapapun yang mewakili pasien, bagaimana kondisi pelayanan. Melihat value yang diterima ya, nilai yang diterima. Pakai aja dengan kuesioner begitu. Nah, gitu ya. Berapa manfaatnya dibandingkan dengan kepentingan atau kebutuhan dari kita sendiri. Nah, gimana juga pengorbanan yang kita lakukan, kita miliki ya. Nah, seperti itu. Ya. Yang kita keluarkan maksudnya mungkin baik untuk untuk uang, untuk moneter, untuk secara fisik atau secara psikologis. Nah, gitu. Nah, ini gitu ya untuk menilai masalah berkaitan dengan value ya, dengan benefit purpose. Kita masuk, nah ini contohkan begini ya. Ini contohkan, nah gitu ya. Kalau produk dibandingkan dengan dibandingkan dengan aspek psikologis gimana tuh? Hasil penelitian jawabannya ada seperti ini. Catatan billingnya kan Kalau print produk ya. ada di posisi Jadi apa dibandingkan iya, dengan karena aspek kayak gitu, psikologis? Setelah kena bayar berarti Superior. kan iya mah Ya, kode billingnya. Kalau Citra dibandingkan dengan kan printnya tuh aya. apa namanya, Teu di dengan print berkas ieu mah teh waktu. Pak. Soalnya printnya teh aya. Ya. Di dieuna. Nah, gitu ya. Di dicana kadar mah teh. Lalu kalau apa namanya Itu Pak. manfaat personel ya, orang, dokter Di siapa mana? dibandingkan dengan Jadi berarti waktu aya itu nama berkas nama aya di laptop. Kayak upami manfaat personel dibandingkan dengan waktu menunggu. gitu. Berarti yang nama iya Terjadi Pak. apa? Cabut B-nya. inferior. Kalau ya Nah, catatan berarti dari kalau buka kalau posnya teh dokter Pak. terlelah, pasien terlalu lama menunggu dokter, terjadi inferior. Nah, gitu Pak ya, terjadi Aya inferior. Pak mun di
disimpan di laptop nama. Jadi kalau terjadi inferior maka akan terjadi Iya baik, aku mungkin kenalan gitu. tidak menjadi tidak puas, dan akibatnya menjadi tidak loyal, tidak percaya. Kolesterolnya 132. Nah, selesai untuk customer value. Kita coba masuk ke kepuasan. Apa tuh kepuasan? Kepuasan di sini perasaan senang atau kecewa seseorang setelah membandingkan kinerja produk bandingkan dengan harapannya. Jadi kepuasan perasaan senang atau kecewa terhadap ekspektasi mereka. Nah, di sini bila kinerja lebih kecil daripada ekspektasi tidak puas. Kinerja sama dengan ekspektasi puas. Kinerja lebih besar dari ekspektasi sangat puas. Ya. Ekspektasi terlalu tinggi pelanggan kecewa. Ekspektasi terendah perusahaan tidak menarik cukup untuk pembeli ya. Tidak menarik yang cukup untuk pembeli. Jadi kepuasan itu bagaimana cara mencari kepuasan, cara menentukan kepuasan, di mana rumusnya adalah membandingkan antara kinerja. Jadi sampai dengan ekspektasinya dengan harapannya, bandingkan. Ya, bandingkan. Ini teori dulu. Salah satu kunci mempertahankan pelanggan adalah kepuasan. Teknik mengukur kepuasan pelanggan, bagaimana cara mengukur kepuasan pelanggan? Nah, lakukan dengan survei berkala. Nah, di tempat Bapak Ibu suka survei berkala enggak tuh? Di rumah sakit, di klinik, harus lakukan survei yang terus menerus ya. Setiap bulan atau setiap minggu bisa saja ya. Gitu. Survei secara berkala. Lalu bagaimana juga mengukur tingkat kehilangan pelanggan? Nah, pelanggan tidak kembali lagi. Tidak pelanggan ya, tidak datang lagi, tingkat kehilangan. Lalu pembelanja misterius ini harus dilakukan dengan melakukan pembelanja misterius seolah-olah menjadi pasien dari perusahaan yang lain atau melihat mungkin pura-pura berkunjung ya, menjenguk gitu, tapi sambil mengamati meneliti ya, supaya sebagaimana tingkat kepuasan yang dialami oleh pasien ya, itu bisa lakukan seperti itu untuk mengukur tingkat kepuasan ya. Lalu pengaruh kepuasan pelanggan apa saja yang mempengaruhi kepuasan pelanggan? Salah satu di antaranya adalah kualitas. Kalau keluhan banyak sekali pada pelanggan itu menunjukkan tidak adanya kepuasan ya. Kalau banyak keluhan ya, itu menunjukkan bahwa kepuasan mereka kecil, rendah ya. Ya. Nah, ini cara mencari kepuasan. Cara formula untuk menentukan tingkat kepuasan. Ya, satisfaction adalah performance dibagi expectation. Kalau performanya 4, ekspektasinya 5, anggap 4 kali 5 dikali 100, maka mencapai tingkat kepuasannya 80%. Ya, tingkat kepuasannya 80%. Gitu ya. Bisa contoh lagi, kinerja pelayanan. Perawat yang melayani saya ketika sakit sangat ramah sekali. Harapan, keramahan perawat yang melayani saya ketika saya sakit memenuhi harapan saya. Nah, kalau tadi jawabannya setuju, ya, jawabannya setuju, begitu. Lalu harapan jawabannya sangat setuju, maka tersebut terjadi kepuasan. Ya, terjadi kepuasan. Di situ ada berapa? 4/5. Nah, gitu untuk mencari kepuasan, tingkat kepuasan. Atau bisa saja begini Pak Ibu ya, katakanlah kita ingin nurturing riset, tanyakan aja kualitasnya. Kita asumsikan bahwa kepuasan itu, harapan itu jauh lebih tinggi satu tingkat dibanding dengan performance. Jadi expectation itu lebih tinggi dibanding dengan kinerja dengan performance. Kalau misalkan di situ ada kinerjanya 3,
Berarti berapa persen itu kalau kinerjanya 3? Kinerjanya ini cukup 3, berapa persen itu? Tingkat kepuasannya. Yuk. Hasil penelitian ternyata misalnya begini. Keramahan dokter atau keramahan perawat itu di angka 3 cukup ramah. Nah, cukup ramah. Kira-kira berapa tingkat kepuasannya kalau cukup ramah? Lalu, kalau tingkat kepuasannya berapa kalau pada posisi cukup ramah? Apa ya? Lalu, Cukup ramah. 3 per Harapannya harapannya paling tinggi aja. 5. 3/5. 3/5. Hah? 60%. Berarti ada 10% gitu aja. 60%. Kan bahwa harapan itu tertinggi. Kalaupun barangkali kita tidak perlu menanya tentang harapan mereka berapa sih harapannya, ya misalkan diasumsikanlah harapannya paling tinggi aja 5 gitu. Kalau performanya 4, 45. 80%. ya itu adalah persen ya, 80%. Gitu aja. Lihat aja berapa tingkat, langsung bisa kelihatan berapa tingkat kepuasan. Nah, gitu Pak Ibu ya. Oke, berkaitan dengan apa? Dengan kepuasan ya. Sudah 2 tuh. Nah, tadi apa? Customer value, sekarang satisfaction. Oke, sekarang yang keempat apa? Oh, ini contoh ya. Nah, sorry. Berapa tingkat kepuasan di produk? Produk. Kondisinya berapa di produk? 3. 4/3. Apa kondisinya produk itu? Superior. Nah, belum, bukan customer value, sekarang kepuasan. 4/3. 4/3. 4%. 4 per 3. Jadi berapa? Jadi gimana? 100% lebih. Jadi berapa? Jadi sangat puas ya. Melebihi ekspektasinya. Lebih dari 100%. Berarti melebihi itu, melebihi standar. Yes. Jadi bagus ya. Kalau harga 5/4. sama ya harga kita. Nah jadi gitu. Kalau ditanya aja misal berapa harganya, berapa kira-kira? Kalau saya nanya, kita tanya pada pasien atau ini ya, bisa dinilai nggak keramahan perawat dari 1 sampai 5 misal. Ya, dia jawab ada di 4. Oh, berarti tingkat kepuasannya, keramahannya itu, tingkat kepuasan dari keramahan berapa? 80%. Itu ya cepet tuh, seperti itu. Oh, berapa ya kira-kira keramahan petugas kebersihan yang Anda mungkin lihat ya. Berapa tingkat kesopanannya? Bagaimana tingkat kepuasan, apakah sangat sopan, cukup sopan, atau kurang sopan? Nah, kurang itu di 2. Oh iya, kurang sopan, berarti ada di 2 ya, ada di 2. Berapa kira tingkat kepuasannya kalau ada di 2? Di 40%. Jauh sekali dari rencana gitu ya. Nah, itu tentang mencari kepuasan ya. Gampang kan? Gampang. Oke, sekarang kita cari dengan yang namanya ini. Bagaimana apa itu total fitur ini, apa maksud dengan kualitas? Kualitas adalah total fitur dan karakteristik produk atau jasa yang bergabung pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang nyatakan atau yang tersirat. Dari American Society for Quality Control, maka inilah hal yang perlu diperhatikan. Kualitas menimbulkan profitabilitas, profitabilitas menimbulkan apa itu?
Nah, mana yang benar nih? Kepuasan dulu atau profitabilitas dulu? Kalau kualitas mengakibatkan puas. Ya. Nah, jadi kualitas berdampak pada kepuasan, berdampak pada keuntungan. profitabilitas. Gitu ya. Oke, sekarang loyalitas. Nah, masuk ke loyalitas, Pak. Apa itu loyalitas? Loyalitas adalah komitmen yang dipegang secara mendalam oleh pasien atau anggota keluarga pasien untuk membeli atau mendukung kembali produk atau jasa rumah sakit yang disukai di masa depan, meski pengaruh situasi dan usaha pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Nah, gitu ya. Jadi apa komitmen yang dipegang? Nah, ya secara mendalam untuk membeli kembali, mendukung produk ya. Itu ya, menjadi komitmen. Loyalitas itu komitmen. Makanya kalau dalam SDM ada komitmen, itu adalah loyalitas, tingkat komitmen ya begitu. Yang dipegang meski, di sini ada meski pengaruh situasi pemasaran berpotensi menyebabkan pelanggan beralih. Seperti apa situasi pemasaran yang berpotensi menyebabkan pelanggan beralih? Satu, harga menjadi naik. Apalagi pelayanan menjadi tidak bagus ya. Banyak sekali faktor yang mengakibatkan dia beralih ke yang lain. Kemudahan ya, kemudahan ya, itu juga banyak faktor ya. Proposisi nilai adalah kelompok manfaat yang dijanjikan untuk dihantarkan. Sistem pengantaran nilai meliputi semua pengalaman yang akan dialami pelanggan dalam proses memperoleh menggunakan penawaran. Ya, oke. Itu sekarang kembali kepada komitmen, loyalitas yang dipegang secara terus menerus, secara mendalam ya. Nah, meski kemungkinan akan pergi begitu ya. Nah, kita ingin melihat sekarang mencari bagaimana membangun loyalitas. Nah, membangun loyalitas diperlukan melalui apa? Atau jangan ini lah ya. Nah, gini Pak ya. Ini adalah istilahnya proses perkembangan pelanggan. Proses perkembangan pelanggan dimulai dari pelanggan yang potensial, potensi pelanggan. Nah, ya, potensi pelanggan. Nah, dari potensi pelanggan itu di sini menjadi prospek. Ya, menjadi prospek, dari potensi menjadi prospek. Tapi dari prospek ada yang didiskualifikasi karena tidak memenuhi syarat. Maka mungkin dari potensinya ada, katakanlah ada 100.000 orang, gitu ya. Kira-kira yang prospektif itu yang berapa? Nah, ya. Sekarang yang didiskualifikasi atau yang dibuang begitu ya. Misalkan dari katakanlah di potensi ada 100, masuk ke prospek, sebagian dibuang menjadi tinggal 80 misalnya ya. Dari 80 itu berapa yang kemungkinan menjadi pelanggan pertama? Misalkan katakan 50 menjadi pelanggan pertama ya, 50 gitu ya. Lalu dari pelanggan pertama itu ada sebagian yang tidak aktif ya. Makanya masuk ke pelanggan berulang. Nah, ini pelanggan yang berulang begitu. Lalu ada pertama kali lama-lama karena mungkin juga repot segala macam ya. Maka sebagian dibuang. Pelanggan yang tidak aktif atau mantan pelanggan dibuang. Baru berikutnya menjadi klien. Nah, menjadi pelanggan yang benar ya, menjadi klien itu ya. Nah, di situ ada klien, menjadi anggota, menjadi mitra, posisinya begitu ya. Posisi loyalitas, piramida loyalitas itu seperti itu.
Yang paling tinggi di mitra, kedua advocate, ketiga anggota, keempat klien, kelima pelanggan berulang, pelanggan pertama kali, dan prospek ya bagaimana berikutnya. Oke ya. Nah ini penjelasan apa itu potensi ya, apa potensi, apa prospek ya pelanggan. Nah ini bisa dilihat ya, saya sudah kirim ya. Member itu apa? Ini penjelasan. Mitra itu apa? Ini penjelasan ya. Nah, gitu. Oke, lanjut. Kita lihat dulu di sini. Nah, Pak Ibu, bagaimana menghitung tingkat loyalitas? Ya, Pak Ibu, bagaimana menghitung tingkat loyalitas? Menghitung tingkat loyalitas, caranya bagaimana? Ya, caranya bagaimana, Pak? Nah, ini sebuah cara saja ya. Nah, maka kita harus hitung dulu panjang kelas interval. Jadi misalkan hasil kita lihat dari sini ya, katakanlah dari kita mendapatkan hasil penelitian ini, kelihatan ini hasil penelitiannya kelihatan, berani kelihatan, ya hasil penelitian yang telah dilakukan ya terhadap 10 orang pasien, 10 orang pasien ya, dimana jumlah pertanyaannya di sini ada berapa? Jumlah pertanyaannya ada 10 ya. Jumlah pertanyaan ada 10. Rani. Dari respondennya ada 10. Terserah pertanyaannya apa untuk melihat tingkat loyalitas mereka. Maka responden di situ responden 1 atas pertanyaan pertama, pertanyaan ke-1 itu 4. Pertanyaan kedua 4, ketiga 4, ke-4 5, ke-5 4, ke-6 4, ke-7 2 dan selanjutnya. Ya, dan selanjutnya. Responden 4, pertanyaan ke-1 dia jawab 2, pertanyaan kedua jawab 1, pertanyaan ketiga jawab 3. Ini lain ka dokter Agah eta mah. Ya, kira begitu. Lalu setelah itu kita jumlahkan, bisa diedit, kita bisa totalkan. diedit, perlu ngajukeun ka Responden 1 nilainya berapa Bu Rani? Responden 1 berapa nilainya Bu Rani totalnya? 35. 35. Pak Ade responden 7 berapa Pak Ade? 47. Paling tinggi berapa Pak? 48. 48. Nah, coba kita olah. Pertanyaan itu paling tinggi jawabannya 5. Berarti panjang kelas interval kita cari skor tertinggi 5 ya Pak ya? Ya. Jumlah pertanyaan ada 10. Skor terendah 1. Jumlah pertanyaan ada 10. Banyaknya kelas interval berarti 1 sampai 5. Ya? 1 sampai 5 begitu. Begitu Pak ya? 1 sampai 5. Kita coba. Nah, jumlah pertanyaan ada 10. Jadi panjang kelas interval 5 kali 10 50. Skor terendahnya 1 kali 10. Berarti 50 min 10 sebenarnya 40. Panjang kelas interval tadi 40 dibagi 5 kan ada 5 pertanyaan ya. Maka 8. Jadi panjang kelas interval itu 8. Nah ya, anggaplah ini 8 ya. Jadi 10 sampai 18 8. 19 sampai 27 8. 19 sampai 28 28 sampai 36 2 orang ya. Nah, 37 sampai 45 2 orang. Betul enggak? Kita lihat ya. Nah, misalkan mana tadi? Oh, kita ya harus dibagi ya, harusnya dibagi nih sebentar. Kita bagi ya. Nah, atau sebentar ya, ada dulu dekat sekali nih ya, supaya tidak berbenturan ini sebentar Pak.
Rani tolong dipoto ini. Oh, bawa handphone nggak? Bisa di capture di layar aja Pak Punten. Ini Pak, Bu tolong dipoto ini. Boleh. Udah. Sudah Pak. Nah, nanti Ibu yang harus jawab ya. Nggak apa-apa, hanya ini ya. Hanya untuk itu. Ya. Nanti ya, Pak. Masa iya gua. Malu-malukin aja anjir. Baik, ya. Nah, coba Bu. Kita mulai ya. Bu, coba yang apa? Nilainya antara 10 sampai 18 ada berapa, Bu? Di totalnya. Ada satu ya Pak. Nah, antara 1927 Wah, apa, Bu? 3 yang saya dapat Pak. Nah, benar. Antara 2836 Ada 2. 2. Antara 3745 Ada 2 ya Pak ya. 2. Antara 4650 Berarti sisanya 2. 2 ya. Nah, itu ya. Nah, 2 semua. Kita coba yang berarti
Berarti yang pertama itu adalah hanya satu orang ya Bu ya. Nah, berarti kalau lihat dari gambaran yang sebelah kanan, ya yang sebelah kanan ini ada paling awal itu first time customer. Ya, yang paling tinggi partner ya. Ya Bu, yang paling tinggi kan partner. Berarti partner itu ada berapa Bu? Partner itu ada berapa persen? Dari total semua? 20 20. Kalau advocate? 20%. Advocate? 20%. 20%. Betul? Iya kan 2/10. 2/10. Nah, kalau klien? Sama 2/10, 20%. Kalau repeat? 30%. 10. Kalau first time customer? 10%. Kalau berdasarkan kepada konsep tadi, mana tadi? Nah ini, ya. Ini kan berarti paling tinggi mitra. Nah, lalu first time customer itu yang pertama. Kalau apakah pelanggan berulang itu pasti melalui first time customer? Iya. Ya. Apakah klien itu pasti melalui pelanggan berulang dulu? Iya. Ya. Advocate pasti melalui klien dulu kan? Ya. Nah, ada mitra pasti melalui advocate dulu ya. Nah, gitu ya. Nah, itu konsepnya seperti itu ya. Maka dari itu ini ya hasilnya. Nah, ya hasilnya ini adalah maka karena melalui melalui itu, maka kalau kita lihat bagaimana ininya posisinya gitu Bu ya. Ini saya nggak bisa ngetik di sini. Sebentar, saya ini kan dulu. Ya, mana tadi? Ini Bu ya. Nah, berarti first time customer tuh ada berapa Bu? Ada 10 ya. Betul 10? 10%. 10, jadi 10% ya. Jadi 100% kan Pak ya? Ya. Karena jumlahnya kan cuma 10. Kalau ini berapa persen? 30. Berapa? 30%. 30%. Betul? Betul 30% Bu? Ke 10 kali 100. Repeat itu ke atas Bu. 90. Betul? 90%. Karena jumlahnya ke atas jadinya. Ini berapa Bu? 60? Sorry bukan 60, ini 6. Sorry, bukan. Ini 9. Iya, kumulatif kan harusnya. Ya. Nah. Ini berapa? 4. Ini berapa? 2. Ya. Dari mana ya Pak? Iya kan dibalik. Jadi kita tulis dulu. Bentar. Ini berarti 60%. Ini berarti 40%. Ini 20%. Ya. Betul Pak? Jadi dibalik gitu ya. Jadi dibalik. Jadi ini menjadi di atas, ini menjadi di bawah nantinya. Ya, pasti
yang melalui first time customer itu pasti semuanya 100%. Melalui persen. Iya. Jadi yang melalui repeat itu 90%. Dibalik jadinya. Nah, digambarkan jadi begini. Tuh. Jadi first time customer itu meliputi semua. Pasti sebelum ke repeat ke first time dulu kan. Nah, sebelum ke klien ke repeat dulu. Sebelum ke advocate ke klien dulu. Sebelum ke partner ke advocate dulu. Nah, baru terakhir ada di partner. Jadi paling tinggi itu partner. Jadi kalau ada pasien yang ngomong, Pak, ini kok pelayanannya jadi kurang baik nih, kurang bagus ya. Oh, itu bagus, berarti dia partner. Berdasarkan konsep ini, Pak. Nah, partner itu mitra adalah orang anggota yang secara terus antusias merekomendasikan perusahaan serta produknya kepada orang lain atau kepada perusahaan juga. Nah, gitu. Ini keterangan-keterangannya. Nah, gitu, Pak. Nah, dicoba punya tempat Bapak Ibu di riset begitu. Berapa tingkat Kualitas. ternya. Nah, gitu. Project. Jadi hitungnya dari sini menghitungnya. Tetap dari riset ini. Nah, gitu, Pak. Paham ininya? Masih belum mengerti Pak yang tadi Pak. Masih belum ngerti ya? Yang nomor 27, halaman 27 tadi Pak. Ya, Halaman 27. halaman 27. Nih, Nah, ini Pak. Tadi itu yang kumulatif itu 10 dari mana ya Pak? 10 kan dari anggota, Pak. Anggota 10. Anggota kan 10. Nah, 9 itu didapat dari 10 dari ini, penjumlahan ini, Pak. 10 kurangi 1 jadi 9 itu. Iya. 9 kurangi 3 jadi 6. Oh, oke. Ya. Kan tadi kalau misalkan di sini 4, di sini berapa, biasanya begitu ya. Nah, tapi ini kan hasilnya begini. Nggak tahu juga saya simulasi saja. Simulasi saja dari sini. Ya bisa saja mungkin kalau punya di tempat Bapak biasanya 4 semua atau 5 semua, bisa saja ini kotak aja Pak semuanya gitu. Ini bisa kotak semua gitu intinya. Nah, dicoba deh Pak ya gitu. Nah, jadi ini adalah kuncinya di sini. Nah, jadi kalau tadi hanya satu orang yang first time itu, tapi yang first time ini paling kurang bagus lah. Jadi hanya satu orang yang kurang bagus begitu ya, yang istilahnya yang perlu tapi yang satu orang itu sebagai awal ya. Nah, kalau dijumlahkan, kalau istilahnya secara konsep ya, berdasarkan urutan begitu ya, berdasarkan urutan itu seperti ini ya. Jadi pasti akan melalui first time customer gitunya, posisinya itu tahapannya seperti itu ya. Jadi di sini kalau kita lihat berarti yang paling rendah, yang paling istilahnya yang paling kita harapkan ya, itu dari 10 orang itu yang paling kita harapkan cuma 2 orang. Karena ini yang paling kita harapkan itu kenapa? Yang paling memiliki nilai secara nilai secara kualitas dari pasien kita, dari pelanggan kita. Nah, ya, yang paling atau yang sangat berkualitas adalah posisinya di partner. Yang ya begitu. Artinya tidak semua pelanggan kita itu partner. Tidak semua pelanggan kita itu ada di advocate.
ya. Jadi yang sampai advocate itu 4 ya. Yang sampai klien itu hanya 6 ya. Yang posisinya ya, posisi mereka itu sampai hanya 6 ya. Yang posisinya repeat itu sampai 9 ya. Dan yang posisinya melalui customer customer baru paling tinggi adalah 10. Nah, gitu Pak ya. Itu Pak ininya membacanya begitu ya. Jadi yang advocate itu cuma 40% ya. Advocate itu pasti lebih tinggi dibanding dengan partner. Yang klien itu sampai klien kan nilainya itu berapa Bu? Yang sampai klien itu nilainya paling tinggi berapa Bu? 36. 6 kan paling tinggi. Artinya pilihan dia itu coba 36 itu mana? 36 itu tadi berapa? Sorry, kesini lagi dulu. 36 ya, 28, 36. 35. Hah? 5 ya? Yang Berapa? 35 Pak, yang paling tinggi di range itu. 35 ya. Nah, paling sini. Nah, ini di apa Bu? Responden 1 Bu. Nah, responden 1 itu posisinya sampai apa tadi? Responden 1 itu apa Bu? Responden 1 itu di apa Bu? Klien ya? Klien. Klien. Responden yang namanya advocate itu sampai berapa? 45 itu responden berapa? 45 ini ya? 8. 8. Nah, responden 8 itu dia di apa tadi? Partner ya? Responden 8 itu ada di advocate ya. Advocate itu apa? Kita lihat lagi ke sini. Advocate di sini nggak ada ya, berarti di anggota ya. Nah, di sini antara sebentar, kalau kita lihat di sini, kita lihat dari mana data nih. Advocate itu berarti antara partner dan klien. Di situ anggota ya, di situ. Antara partner dan klien di sini adalah orang atau organisasi yang memulai program keanggotaannya menawarkan manfaat bagi pelanggan yang bergabung dan kemudian mengubah menjadi advocate ya. Dari pelanggan mungkin menjadi advocate. Jadi mereka orang-orang yang dari anggota menawarkan manfaat yang lebih banyak begitu ya. Kalau klien kan yang mendapatkan perlakuan sangat khusus yang terdiri dari perusahaan. Nah, itu posisinya seperti itu Pak. Nah, ya kita posisinya di situ. Ini siapa yang di posisi itu, siapa yang posisi. Nah, yang posisi posisi 4 ini sampai 50 ada di 10 ya. Klien, pasien 10. Nah, gitu. Jadi bisa Ibu bisa lihat, oh ternyata partner saya pasien saya itu yang bagus tuh yang si Bapak Antu lah gitu ya. Kalau mau bisa begitu. Si Bapak rumahnya di mana? Nah, ini seperti itu kira-kira. Ya, bisa berikan apa tuh Bu? Bisa kalau ulang tahun beri bunga gitu ya. Beli diskon gitu ya, beli diskon begitu. Itu bisa kelihatan. Ada pertanyaan silakan. Oh, kita sebelum itu ya. Nah, ada pertanyaan boleh atau boleh dicoba Pak ya? Silakan dicoba bikinlah di tempat sendiri begitu ya. Nah, itu. Kita coba lihat bagaimana cara membangun loyalitas yang kita lihat ya. Nah, ada sebuah konsep yang namanya CRM ya, manajemen hubungan pelanggan. Nah, di sini proses bagaimana kita membangun ya hubungan pelanggan itu melalui customer relationship management ya.
Nah, ini Kan bisa diklik mungkin Pak biar besar. di mana? Oh iya iya, sorry. Ini Pak ya? Ya, ya. Nah, ya. Membangun membangun sebentar ada yang ini sebentar Pak. Nah, ya. Jadi harus bagaimana proses mengelola informasi yang rinci tentang pelanggan, perorangan atau semua kontak pelanggannya secara sama untuk memaksimalkan loyalitas pelanggan. Titik kontak pelanggan adalah semua kejadian di mana pelanggan berhadapan dengan perusahaan atau dengan rumah sakit ya, dan produk ya, dari pengalaman aktual mereka, komunikasi pribadi atau komunikasi lainnya. Itu ya caranya. Nah, di sini bagaimana melakukan pemasaran one-to-one marketing ya, mengidentifikasi prospek pelanggan ya yang ada, lalu bagaimana mengidentifikasi pelanggan berdasarkan kebutuhan mereka. Itu kalau itu ada tim ya, harus begitu ya. Mana pelanggan-pelanggan yang punya prospek bagus ya, nilai mereka untuk kebutuhan kita begitu ya. Berinteraksi dengan pelanggan secara perorangan ya, dan meningkatkan pengetahuan serta hubungan yang kuat melalui upaya-upaya yang dilakukan, apakah kabar, apakah pertanyaan ya, apakah gift yang bisa disampaikan ya kepada mereka. Internetnya kacerut. Internetnya Meningkatkan daya tahan hubungan dengan pelanggan ya, membuat pelanggan berlapar rendah ya, dan memfokuskan pada keseimbangan untuk pelanggan yang bernilai tinggi. Nah ini lalu berikutnya, nah ini ya, beberapa cara membangun loyalitas, berorientasi dengan pelanggan, mengembangkan program loyalitas yang tadi diantaranya ya, mempersonalisasikan pemasaran jadi secara personal. Nah ini terutama kan kalau di dunia kesehatan kan, dunia kesehatan beda sama di barang begitu ya. Dunia kesehatan itu antara dokter dan pasien, antara perawat dan pasien itu sudah personal gitu ya. Nah sudah personal ini. Karena itu tadi katakan di awal saya sampaikan bahwa dokter, perawat, bidan itu adalah orang nomor 2, pihak nomor 2 setelah memperhatikan pelanggan ya, setelah memperhatikan customer ya, karena mereka yang melakukan personalisasi ya, beda dengan Pak Direktur, manajer itu tidak lakukan itu ya, kecuali kalau manajernya juga sebagai dokter udah pasti ya. Bisa saja menciptakan ikatan institusional ya. Nah biasanya kalau dengan perusahaan entah B2B ya, B2B, kalau B2C sih langsung kepada personal, tapi kalau B2B, bisnis to bisnis ya, jadi rumah sakit dengan perusahaan ya, itu biasanya lakukan seperti itu. Lanjut, membentuk ikatan yang kuat harus lakukan, menciptakan program jasa dan pengalaman yang unggul bagi pasar sasaran, mengikut sertakan partisipasi ya, mengintegrasikan suara pelanggan, mengorganisir dan mengakses database, menginformasi tentang kebutuhan dan preferensi ya, memudahkan pelanggan menjangkau personal, dan menilai potensi program frekuensi dan lain-lain, serta menjalankan program dan mengakuisisi karyawan yang bagus ya, mengakui begitu. Nah itu Bapak Ibu ya tentang program-program. Oleh karena itu Ibu Bapak coba untuk lakukan proses-proses seperti ini ya, sampai membangun piramida loyalitas. Nah. Ya, gitu Pak Ibu. Ya, hari ini
Ada pertanyaan boleh silakan Bapak Ibu. Ini saya kirim nanti ke kelompok ya. Gitulah ya. Ada pertanyaan Pak? Gimana Pak? Ya, tadi kalau nilai tadi itu yang responden A, misalkan tadi kan menilai. Nah ini kan semua tergantung dari pertanyaan ya Pak ya. Jadi kayak tadi itu kan ada untuk misalkan tadi untuk loyalitas itu kan ada hitung-hitungannya. Pertama kan berdasarkan pertanyaan ya Pak ya. Tadi kan ada pertanyaannya harapan dan misalkan ekspektasi misalkan. Nah itu kan ada pertanyaan nih Pak di sini misalkan apakah manfaat produk ini gitu ya. Kalau kita tahu bahwa pertanyaan ini nyambung gitu istilahnya, jadi berkorelasi dengan yang diinginkan, tentunya ada pertanyaan yang harus kita siapkan gitu Pak. Artinya yang benar-benar yang akan menyambung gitu. Iya Pak, betul Pak. Jadi kalau tadi mah ini sudah contoh aja Pak. Iya. Ini sekedar contoh saja. Bapak misalnya ingin menilai bagaimana di sini bagaimana keramahan daripada perawat misalkan Bu ya, boleh Pak. Bisa boleh pertanyaan, boleh juga pernyataan. Kalau ini kan berupa pernyataan. Manfaat produk merek X yang saya beli sangat bermanfaat. Itu kan pernyataan. Ya. Kalau pertanyaan bagaimana manfaat produk dibandingkan manfaat produk manfaat produk bagi Anda misalnya sangat bermanfaat, cukup, kurang, sangat tidak bermanfaat, bisa begitu. Ya. Cuman kadang-kadang untuk lebih mudah itu berupa pernyataan. Nah, sebenarnya kalimatnya manfaat produk yang saya beli sangat bermanfaat. Nah, gitu kan ya. Usahakan kalau 1 sampai 5 ini ya, usahakan ada kata sangat bermanfaat karena di sini sangat setuju. Kalau misalkan cukup bermanfaat itu jangan gitu, karena cukup bermanfaat jawabannya dari sini. Nah, usahakan setiap jawaban ini mendapatkan setiap jawaban yang kita tulis ya harus ada kalimat di sini, dalam bentuk kalimat di sini. Itu lebih bagus daripada hanya misalkan manfaat produk yang saya beli cukup bermanfaat. Nah, rata-rata orang kata sebetulnya sangat bermanfaat tapi bilangnya cukup. Nah, seolah cukup itu ada sama dengan bermanfaat. Nah, cukup setuju seolah-olah sama dengan setuju, kan beda. Nah, ini namanya proses mengkuantifisir. Proses mengkuantifisir dari yang kualitatif menjadi kuantitatif. Sangat setuju kita beri angka 5, sangat tidak setuju kita beri angka 1. Ini pakai skala Likert. Nah, tapi kalau misalkan bisa saja 1 sampai 9 Pak, namanya pakai semantik diferensial ya. 9 sangat setuju, 1 sangat tidak setuju, atau 9 itu cantik, 1 itu jelek, hal gitu ya. 9 itu sangat ramah, 1 itu sangat tidak ramah, atau judes katakanlah begitu kan. Nah, seperti itu Pak. Ya, jadi maksudnya kalimat pertanyaan ini sangat ini kedua, misalkan uang yang saya bayarkan untuk membeli produk ini terasa sangat murah. Jadi kan kadang-kadang kalau pasien itu kan apa yang dikeluarkan apakah sudah sesuai gitu kan, misalkan gitu. Boleh Pak, bisa begini. Uang yang saya bayarkan atau untuk jasa kesehatan sangat sesuai dengan pelayanan diberi, boleh bandingkan dengan itu. Soalnya itu jadi teknik pertanyaan ini juga memang harus benar-benar ini ya Pak ya. Betul Pak, pertanyaannya itu harus betul-betul pas Pak dengan mereka. Jangan juga pertanyaan membingungkan mereka atau ada ambigu pertanyaan itu, ataupun nanti ada dua, misalkan pelayan atau katakanlah petugas pelayanan yang petugas yang melayani Bapak dan Ibu sangat ramah dan sopan. Jangan ramah dan sopan, nggak begitu. Jadi hanya satu, sangat ramah atau sangat sopan. Nah, atau gini, sangat cepat dan tepat, nggak beda lagi. Bisa cepat tapi tidak tepat, tepat tapi lambat, bisa begitu kan? Nah, jadi harus setiap indikator satu pertanyaan, jangan sampai ada dua
dua indikator untuk mengukur kondisi yang kita teliti gitu Pak. Baik. Yang kedua Pak tadi mengenai kepuasan kan tadi pakai persen ya Pak ya. Apakah Iya. ada standar misalkan kalau persennya misalkan 0 sampai sekian persen itu artinya sangat puas tadi ya, misalkan sangat puas tidak puas. Tapi tadi kan dapat hasilnya tuh Pak berapa persen gitu. Yang mana Pak? Ini. Nah ini kan misalkan 80%. Kalau 80% itu sebenarnya apa sih jawaban? Apa kalau bagaimana kalau 50%? Apakah ada skornya gitu dari skor segitu? Misalkan antara 70 sampai 80% itu berarti bagus gitu. Nggak ada ya Pak ya? Oh boleh Pak. Berarti itu pakai gini Pak. Berarti Bapak harus tentukan standarnya. Ya, standar maksudnya. Nah, bikin standar pakai istilah pakai interval Pak. Ya. Nah, interval. Misalkan dicontohkan seperti ini. Sebentar saya harus membuka yang ini sebentar Pak. Mana tadi ya? Sebentar saya buka. Sebentar Pak. Stop dulu ini Pak ya. Bentar. Jadi oke, harus begitu Pak. Jadi harus kita diskusikan kalau memang kurang mana. Jujur bingung banget kenapa barang itu nggak viral. Ini tuh holder HP yang bisa ditempelin di mana aja. Biasanya tuh cuma pakai barang di mobil. Padahal holder HP ini pakai di rumah itu. Karena ukurannya yang kecil, jadinya gampang banget dibawa kemana-mana. Bisa diambil dan juga diputar-putar. Bener-bener praktis kan? Jujur bingung banget kenapa barang itu nggak viral. Ini tuh holder HP yang bisa ditempelin di mana aja. Biasanya tuh cuma pakai buat ditaruh di mobil. Padahal holder HP Itu di box akhirnya aku mau cobain sendiri holder yang lagi gabung gitu ya, karena itu bisa nempel kemana aja dan itu cukup puas. Paling coba sendiri dan tentunya gue bakal pakein bawahan dulu. Menurut aku yang puas Nah kayak begini Pak, misalkan ini apa namanya, bukan kepuasan tapi membuat standar seperti ini Pak. Nah gini Pak, kelihatan kan ini Pak ya? Udah Pak. Nah ini misalkan Bapak kalau tadi kan kalau kepuasan tuh 0 sampai 1 ya Pak ya. Nah kalau ini kan 1 sampai 5 ya. Nah misalkan 1 sampai 1,8 sangat tidak baik. Ini menurut statistik. Tetapi kalau di sini, nah di sini misalkan apa nih? Tentang kepuasan. Nah, sorry ini tentang kepuasan Pak ya. Nah, misalkan ini Pak nih. Ini kan yang ini Pak. Ya, kelihatan nih Pak. Ya, misal contoh, kalau 1 nilainya 1 sampai 9 sangat tidak puas, sampai 1,80 sangat tidak puas. Tapi kalau pada posisi 4 sampai 5 itu sangat puas. Yang gitu Pak maksudnya Pak. Jadi ada interval gitu Pak. Ya. Nah, boleh ini. Ini dalam statistik ada untuk mencari rata-rata, ini min ya. Min. Ini dalam statistik dari siapa nih? Ada dari Sugiono, dari Sugiono nih Pak, dari Sugiono ya. Dari Sugiono itu seperti itu. Jadi nanti juga Pak kalau tesis ya, tesis yang kuantitatif pasti akan ketemu dengan ini ya. Pak Ilham, sorry ya barusan mana tadi. Nah itu Bapak boleh aja kalau standar itu misalkan di mana, di rumah sakit ya Bapak bikin sendiri aja, bikin sendiri untuk intervalnya. Nah, untuk interval itu bikin sendiri, jadi tidak satu angka gitu Pak ya, interval Pak ya, tidak misalkan 1, 2, 3 nggak begitu, tapi pakai interval gitu. Boleh Pak.
Gitu Pak maksudnya? Ya, ya, ya. Mangga. Ada lagi yang lain silakan. Yang lain ada mangga? Berani mau nanya? Kita tadi sama saya ditanya terus. Sementara belum. Belum ya. Nanti bisa dipakai nanti kalau Bapak Ibu ingin melihat tingkat kepuasan, tingkat loyalitas, juga tingkat customer value dalam tugas akhir nanti. Kalau penelitiannya kuantitatif. Baik ya. Kalau ini untuk masalah loyalitas ya. Kemarin itu ada ini ya, ada tugas ke Bapak Ibu itu membuat apa? Marketing plan ya, strategi pemasaran ya. Enggak ada, Kelompok sana ya? belum. Belum. Yang tadi kan yang rencana mau SWOT, tapi SWOT itu nanti katanya untuk UAS. Iya, ya maksudnya tugas itu dikerjakan itu untuk nilai UAS gitu Pak. Ya. Oh, nilai UAS. Kan yang grup itu kan ya Pak? Yang grup itu ya ada Pak ya? Betul, Pak? Ada. Membuat strategi pemasaran ya. Ya. Itu bisa diskusi tentang itu ya. Membuat strategi pemasaran untuk klinik atau untuk apa saja ya di puskesmas boleh kelompok. Nah, nanti itu menjadi nilai untuk bahan nilai UAS ya. Jadi nggak usah ada ujian lagi, cukup dengan makalah itu. Dan itu karena itu juga implementasi dari materi tentang manajemen pemasaran. Ya itu ya tentang bagaimana mencari loyalitas, mencari apa lagi. Nah sekarang yang sudah dikerjakan apa Pak? Dari proses manajemen pemasaran sudah menganalisa lingkungan pemasaran? Karena waktunya tinggal berapa kali pertemuan lagi kita? 2 kali lagi ya, karena ada libur-libur itu ya. Nah gimana tuh? Sudah sampai di mana perencanaannya? Belum. Belum ya. Belum. Berani sudah sampai di mana apa dengan kelompoknya? Entar. Mungkin mulai minggu ini. Ya, coba minggu ini seperti yang pernah kita bahas. Jadi yang harus dikaji ya, dikaji ini bagaimana kita memahami tentang peluang-peluang di dalam pemasaran ya. Itu misalkan di sini ketika membuat strategi pemasaran ya, kan harus melakukan analisa terhadap ini ya, terhadap lingkungan pemasaran ya. Jadi ini coba apakah sudah sejauh mana mengamati ini ya, mengamati ini sudah sejauh mana nih ya, mengamati gitu ya. Ini kan yang disarikan ini ya, bagaimana kondisi eksternalnya di ekonomi, di demografi. Ini kalau dunia kesehatan itu antara ekonomi dan demografi sangat penting ya. Demografi masalah kependudukan itu harus pokoknya ya. Demografi mah harus dianalisa, ekonomi harus dianalisa ya. Mungkin yang namanya politik tidak terlalu lah, tapi hukum, peraturan mungkin ada ya. Nah lalu teknik ini berkaitan yang sifatnya fisik ya. Teknologi kalau memang ada silakan, tapi kalau tidak ada ya tidak apa-apa ya. Misalkan cukup dengan ekonomi, demografi, sama geografi saja ya. Di sini geografi belum masukkan saja ya. Jadi menganalisa lingkungan makronya itu hati-hati yang betul-betul berhubungan. Kalau masalah hukum, peraturan pasti ya, peraturan itu pasti baik untuk rumah sakit, untuk klinik ya, untuk puskesmas pasti ada peraturannya ya. Lalu berikutnya ke dalam pemasok
Nah, berarti kalau klinik pemasoknya adalah perusahaan apa ya? Pemasok obat ya, perusahaan obat ya. Nah, lalu pesaing. Nah, analisa pesaing. Nah, pesaingnya siapa di sekitar itu ya? Kalau tipe C rumah sakit ya mungkin 5 km bisa ya. Tapi kalau tipe D mungkin lebih rendah lagi. Klinik lebih rendah lagi, apalagi mungkin 1 kecamatan itu ya, untuk melihat pesaingnya. Nggak usah terlalu jauh ya, nggak usah terlalu jauh. Misalkan klinik tapi pesaingnya sekota Bandung, wah itu ribut. Yakin itu mah terlalu semangat itu macam itu. Publik ini ada pelanggan, ada non pelanggan ya. Ada pelanggan yang sudah mencoba, ada juga yang belum mencoba tapi prospektif gitu. Nah gitu ya, itu dipaham. Juga aspek institusi komplementer, pelengkap, laboratorium ya, pelengkap dari rumah sakit dan klinik dan sebagainya ya, begitu. Lalu di internalnya, aspek pemasaran, aspek keuangan, aspek SDM dianalisa juga ya. Nah sehingga nanti ini semua dianalisa ya. Nah, lalu nanti dibuatlah ini ya, strength-nya ya, dibuat strength-nya, weakness-nya ya. Strength dan weakness-nya itu contoh seperti ini ya. Strength weakness-nya dibuat ya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kinerja SDM-nya, kinerja siapa? Dokter dan perawat mungkin ya. Ada dokter, ada perawat ya. Nah, contoh seperti itu. Lalu ini untuk apa ini? Untuk untuk internal. Eksternalnya ya carilah eksternalnya begitu ya. Oke, itu ya ini lewat saja ini. Lewat saja. Oke, ini tidak ke sini, kita cari lagi materinya untuk mengingatkan kembali apa ya. Contohnya. Nah, misalkan seperti ini. Misalkan dibuat seperti ini ya. Ini pernah disampaikan belum ya yang ini Bapak Ibu? Saya pernah menyampaikan ini belum? Jangan-jangan belum. Udah ya? Udah belum? Masih ingat Pak Ade? Tentang kontak? Sepertinya udah. Udah ya? Udah ya? Ya, Udah ya, alhamdulillah kalau udah ya. Nah, yang begini ya, ini lengkap ya. Strength-nya, nah ini strength-nya kayak yang tadi ya. Nah, ini kan tadi saya hanya strength dan weakness ya. Nah, lalu opportunity-nya, pertumbuhan ekonomi, teknologi, daya beli masyarakat ya, gaya hidup. Nah, ini bagian dari demokrasi ya, persaingan, pertumbuhan penduduk,
Nah ini bagian dari demografi ya, bagi apa namanya. Lalu dari apa namanya, dari tantangannya, ancamannya ya, peraturan dari geografis ya, masyarakat dan sebagainya. Nah ini coba dikaji ya, harus bisa masuk lah gitu ya. Jadi hati-hati di dalam menentukan faktor-faktor internalnya. Ini sebetulnya berarti ini bukan internal ya, ini eksternal ya. Faktor-faktor strategi eksternal ya. Eksternal ya. Nah ya. Nah gitu ya, buat ini. Nah ini kemarin kelompoknya berapa orang kemarin teh? 3 apa 2? 3. Bertiga. 3 ya? Ya, 3. kelompok Nah, berarti ini ya. Nah kayak begini. Ini adalah kelompoknya, berarti hanya 3 orang. Ya. Kesini jadi 3 orang. Betul ya? 3? Ya, satu kelompok 3. 3 orang ya. Kelompok 3 orang. Nah, usahakan karena ini terus terang aja. Ini tidak mudah Bapak Ibu ya. Karena aku sampai membuat program pemasarannya ya. Bagaimana produknya, penetapan harganya ya. Penetapan promosinya, alat promosinya, media sosial atau apa ya. Nah, dan juga masalah prosesnya. Katakan klinik dokter gigi atau klinik jantung atau mungkin sesuai kan alatnya misalnya, itu gambarkan seperti itu. Jadi ada kata-kata berupa ada uraian, ada juga mungkin tulisan-tulisan, ada juga sarana yang harus muncul di sini. Oh produknya ini, bagaimana proses pelayanannya, tahapan-tahapannya dibuat. Oleh karena itu menurut saya makanya agak secepatnya dibuat, walaupun nanti mungkin diberi waktu seminggu ya atau 2 minggu untuk bisa menyelesaikan dari program yang namanya makalah tentang tugas ini. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, ini ada. Baik ya, kalau tidak ditanyakan lagi berkaitan dengan tugas, kita coba untuk dibuat yang untuk di absen dulu ya Bapak Ibu. Aduh tuh saya lupa mulai, harusnya ini dari tadi mulai, ini nggak diklik mulai. Baik Bapak Ibu. Nah ini saya ngabsen dulu ya. Oke, salah bila ada? Ya, ada. Azah Ria Hadir Pak. Iya. Anissa. Hadir Pak. Hadir? Hadir Pak. Calvin. Hadir Pak. Hadir. Muhammad Goldi. Hadir Pak. Hadir. Lanjut Marcela. Hadir Pak. Hadir. Pak Yudi. Hadir Pak. Hadir. Feti. Hadir Pak. Sampai pagi yang pertamanya, huruf pertama aja. Nama pertama ya. Pak Hadir, Andrew. hadir. Andrew ya. Hadir Pak. Hadir. Misela. Hadir Pak. Hadir. Pak Gilang. Hadir Pak. Gilang. Itu Pak dia Ade. mau diskusiin satu lagi. Hadir Pak. Hadir. Roni. Ya ada. Tidak ada. Jam 1:07. Rika. Ripka. Tidak ada.
Safita, Hadir Pak. Belum mandi, belum Hadir. makan, belum Randi. apa-apa. Hadir Pak. Hadir. Hmm. Nadira, Iya. Ini kita lagi di absen dulu. Silvana, Hadir Pak. siapa? Ya udah, tuh siapa Siapa? lagi ya? Silvana. Silvana hadir Pak. Silvana hadir. Bentar. Si Setengah Vanessa jam lagi lah. Izin hadir Pak. hadir. Indah, ya ada. Siti, Indah hadir Pak. siapa? Indah. Indah hadir Pak. Hadir. Siti Nur, hadir. Rani, hadir ya. Viva. Hadir. Fitria, Hadir Pak. hadir. Sipada, Pesta, ya ada. Ya ada. Ini pulang. Yan, tidak ada. Andiani, tidak. Wegi, ini penduduk kita kelas ini nih, Kayaknya bukan kelas ini, Pak. bukan ya? Iya, kok jadi banyak gitu ya? Gabung kayaknya, Pak ya. Enggak mungkin ya. Coba absen dulu. Wegi nggak ada, Jimmy tidak ada, Lia tidak ada, Hendra tidak ada, Silvani tidak ada, Mutiara tidak ada. Nggak gabung ke sini ya? Ya. Kayak kelas sana gitu gabung ke sini gitu. Kayaknya sampai mana? Sampai sini? Sampai Fitri ya, Pak. Iya kayaknya mah ya. Nah, ini juga sini ada pesta, baru saya dengar nih pesta ya. Pesta Junianto, bukan pesta tahun baru. Ya. Baik ya, saya panggil lagi berikutnya ke atas. Nadira nggak ada ya, Nadira. Rifka nggak ada, Roni nggak ada. Lalu Salsabila